Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Dino, tadi kalau dari berita pengantar yang kami putarkan, pengacara dari Freddy ini menyatakan melaporkan Anda balik. Apa tanggapan Anda? Justru ini jadi pelajaran bagi para korban dan juga bagi polisi juga ya, bahwa bagaimana tindak laku para sindikat ini, yaitu mereka akan melaporkan korban, jadi penjahat yang melaporkan korban, dan kemudian mereka akan bilang pencemaran nama baik lah, mereka memposisikan diri sebagai victim dan lain sebagainya, dan bahkan menfitnah korban juga gitu, right? Jadi bagi saya ini menarik nih, bagaimana sindikat ini bereaksi kalau mereka mulai terekspos, dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi para korban lainnya. Ya, ternyata jurusnya begini nih, justru menyerang korban dan lain sebagainya gitu. Yang digunakan Undang-Undang ITE ya? Ya, itu juga ya, dan saya setuju tentu dengan Bapak Presiden yang menyatakan kita jangan terlalu latah atau lebay menggunakan Undang-Undang ITE ya, karena banyak orang yang juga bisa jadi korban akibat itu. Gitu, ya. Tapi dari pelaporan balik ini, Anda yakin apa yang Anda sampaikan itu ada bukti-buktinya secara kuat bahwa memang Freddy lah yang ada di balik semua kejadian yang Anda dan keluarga alami? Saya seyakin-yakinnya bahwa Freddy ada jejaknya dan ada perannya dalam kasus-kasus yang menimpa keluarga ibu saya, dan kalau enggak kan enggak ditangkap polisi. Ya kan bukti-buktinya sudah jelas ya, dan ada kesaksian para tersangka lain, tapi itu masih dalam proses penyidikan. Jadi saya lebih baik tidak berkomentar. Tapi tidak mungkin dia mengelak bahwa dia menyatakan dia orang baik hati yang tidak tahu apa-apa. Itu jelas gombal terbesar yang saya pernah dengar. Gitu ya. Pak Dwi, kalau dari penyelidikan sampai dengan saat ini, komplotan ini sudah beroperasi berapa lama? Jadi untuk tempus atau waktu komplotan ini sudah dimulai dari semenjak tahun 2019 untuk perkara yang pertama. Kalau yang perkara yang kedua dan ketiga itu dari tahun 2020, Mbak, dari bulan sekitar Januari, awal Januari direncanakannya. Ini modusnya sama semua? Jadi dalam perbuatan sindikat ini, Mbak, yang seperti dijelaskan oleh Kapolda kemarin dan Pak Direktur, satu perbuatan ini itu ada perbuatan yang berlanjut. Jadi dalam satu laporan itu, Mbak, ada beberapa tindak pidana yang terjadi. Ada tindak pidana penipuan, salah satunya yang menjadi figur ini dia melakukan penipuan dan pemalsuan. Kemudian yang menjadi menyiapkan sarana prasarana dia melakukan perbuatan pemalsuan. Kemudian korbannya lagi yang Ibu Jurni itu adalah dia jadi korban yang tidak mengetahui bahwa sertifikatnya beralih nama. Ya, jadi ada sekitar 3 perbuatan dalam satu laporan, Mbak. Perbuatan konsorsius atau berlanjut namanya. Pak Dino, terakhir dari penanganan kasus ini apa sih yang Anda harapkan? Jadi sekarang sudah masuk proses hukum sebagai tersangka 15 orang ini. Kan ada proses berikutnya, proses di kejaksaan dan proses pengadilan. Dan saya tahu kasus ini menjadi ukuran yang dilihat oleh publik, bagaimana menangani atau melawan mafia dengan efektif. Jadi mudah-mudahan setelah polisi di jaksa dan di pengadilan juga keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Kalau ini sampai terjadi pada mantan wakil menteri, apa kabar? Kami semua yang rakyat jelata begitu ya, giliran nanti ada permasalahan dengan tanah, pasti akan repot sekali kalau yang seperti ini tidak dibongkar. Terima kasih Pak Dino, Pak Dwi Asi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus Anda berdua, sampai ketemu. Terima kasih. Salam buat Kapolda Pak Dwi Asi sama Pak Direktur juga ya. Sama-sama Pak Dino, salam.